Jadi Alkitab sedang digenapi. Sebetulnya kalau kita mengalami yang mendengarkan dan mengalami yang namanya keadaan dunia sekarang, ada virusnya, ada masa sukarnya, dan ada begitu banyak keadaan dunia yang kita hadapi yang bergoncang. Itu sebetulnya firman Tuhan sedang digenapi. Artinya apa yang senantiasa kita alami, yang kita hadapi, itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Berarti kalau kita mengalami keadaan seperti yang kita habis sekarang, masa sukar, kegoncangan, penyakit sampar, virus di mana-mana, itu berarti firman Tuhan ya dan amin sedang digenapi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita ketika engkau di dalam Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Nah, kami ada di jalanan turun ke pasar, ke 7 titik pelayanan tadi yang disampaikan. Itu tujuannya adalah agar kita diberikan kekuatan, serta kita diingatkan agar tidak goyah, tidak kecut hati, tidak tawar hati, tetapi tetap berpegang pada firman Tuhan. Oh baik, saya turun ke bawah supaya lebih jelas. Ya baik. Jadi sekali lagi umat Tuhan, kami ada di pasar Air Madiri ini, Raja Wali Tim sudah memulai kegiatan penginjilan jalanan ini di 7 titik sejak tahun 2020 masa pandemi. Nah, kami lanjutkan lagi sekarang, dan orang berkata mungkin begini, Pak Pendeta, sekarang sejenak masa pandemi kan, jadi boleh ibadah di tempat tertutup. Namanya penginjilan. Jadi penginjilan itu harus senantiasa tetap berjalan. Alkitab bilang begini, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya, dalam keadaan apapun, dimanapun. Jadi dikatakan dimanapun, berarti di semua tempat. Kenapa? Karena Injil itu kekuatan. Injil itu kekuatan daripada Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk menyembuhkan, memberi jalan, memberi jawaban. Nah, kami ada di sini umat Tuhan, datang bukan untuk datang menghakimi, tetapi datang memberitahukan. Kalau mungkin hari-hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja, rumah tangga kita tidak baik-baik saja, keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja, atau keadaan hidupmu tidak baik-baik saja, ada yang sakit, ada yang tertekan, ada yang lemah, letih, lesu. Saudara, dengar bahwa kita percaya bahwa firman itu kebenaran, Injil itu kekuatan. Untuk kembali kita diberi kekuatan. Dan bagaimana rahasianya agar firman ini atau Injil kekuatan itu betul-betul mengubah hidup kita, memberi kekuatan? Itu ada di dalam koneksi. Koneksi itu bernama iman. Jadi iman. Jadi kami ada di sini menjadi alatnya Tuhan menyampaikan kebenaran, tetapi mujizat kesembuhan, pemulihan, kelepasan, terlebih keselamatan datangnya dari Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus yang akan menginsafkan kita, yang akan memberitahukan kepada kita, yang memulihkan kita. Nah, jadi karena itu, bagaimana agar kekuatan Injil itu bisa mengubah kita, melepaskan, membebaskan, menyelamatkan, menyembuhkan kita, itu ada di dalam iman. Jadi iman percaya kita. Saya katakan tadi, mungkin kita belum sempat ke gereja hari Minggu. Dan kalau kita ke gereja itu pasti kita akan mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan itu sudah pasti kita harus memiliki, harus mempersiapkan baju, pakaian yang rapi. Karena tidak mungkin kita pakaian compang-camping, pakaian yang tidak rapi mau ke gereja, ya kan? Pakai sepatu dan mungkin pakai dasi, pakai jas, baru kita ke gereja. Saudara, kami ada di pasar ini, ya, menjemput bola untuk senantiasa memberi kekuatan, meneguhkan, dan bukan kami yang memberi kekuatan, bukan kami yang meneguhkan, tetapi Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Nah, kita hanya bisa dapatkan itu lewat kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Sebentar kami akan berdoa, saudara. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus masih sanggup menyembuhkan. Jika ada yang tertutup jalan, Tuhan pasti membuka jalan. Jadi artinya fokus kita itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang adalah segala-galanya buat kita. Jadi kita cuma hanya membuka hati, kita mempercayai bahwa hari ini kalau kami ada di sini, Tuhan mengutus kami Raja Wali Tim di pasar Air Madiri, berarti ini adalah kairos, waktu Tuhan untuk kita boleh mengalami jamahan kuasa, jamahan
dari Tuhan. Mungkin Anda sudah berkali-kali ke dokter, belum ada kesembuhan. Mungkin Anda hari ini bergumul atas masalah persoalanmu, persoalan rumah tanggamu, mungkin suamimu, istrimu yang selingkuh, mungkin kau sedang mengalami keadaan yang tertutup jalan, ekonomimu sedang morat-marit. Mungkin hari-hari ini keadaanmu tidak berdaya, dan hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebelum mulut bibir kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa, dan sanggup untuk memberi jawaban, memberi kepastian buat kita semua. Dan itu ada dalam koneksi iman. Jadi Tuhan lebih tahu masalahmu, Dia lebih tahu persoalanmu, Dia lebih tahu penyakit yang kau alami, dan Dia lebih tahu memberi jawaban, memberi kepastian, dan bahkan menyembuhkan sakit saudara. Kami ada di sini diutus Tuhan untuk datang memberitahukan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Injil itu kekuatan untuk kita boleh dibebaskan, boleh dilepaskan, dan terlebih kita boleh mengalami jalan keluar jawaban dan kepastian. Nah, kepastian yang harus kita miliki dalam hidup kita ini adalah kepastian keselamatan hidup kekal. Kepastian keselamatan hidup kekal itu hanya bisa kita miliki, kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara, bukan berarti kita sudah menjadi orang Kristen, punya golongan A, punya golongan B, terus kita sudah selamat. Kita sudah punya tujuan. Kita sudah punya tujuan, yaitu keselamatan hidup kekal. Alkitab mencatat bahwa untuk kita menemukan keselamatan daripada kehidupan kita yang seharusnya kita harus dibinasakan dalam jurang kebinasaan, maka Yesus Kristus datang untuk memberikan kita jalan. Makanya Alkitab mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga, artinya yang masuk surga, tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan itu adalah lewat pintu yang Tuhan senantiasa buka. Pintu itu bernama pertobatan. Pintu itu bernama kesadaran dulu. Kesadaran akan dosa, kita berbalik kepada Tuhan, mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan memiliki tanda dari surga. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang dikenal oleh Tuhan mereka yang punya tanda darah. Darah itu berbicara pertobatan, di mana oleh darah Yesus dosa kita diampuni, oleh darah Yesus kita dibenarkan. Yang kedua, air pemeteraian, di mana kita mengalami baptisan dalam pemeteraian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menyertai kita. 3 tanda meterai ini membuat kita memiliki status bahwa engkau bukan orang asing dan pendatang lagi, tetapi sudah dimeteraikan, sudah punya tanda, statusmu sudah jadi warga surga. Berarti kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Itu yang pertama. Jadi kekristenan itu bukan berbicara kita punya golongan A, punya golongan B, tapi kekristenan berbicara kita memiliki hubungan yang terkoneksi, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam pertobatan, dan kita punya tanda dari surga, punya meterai dari surga. Setelah itu kita harus punya kepastian yang lain. Apa itu kepastian yang lain? Bahwa hidup kita harus mengalami kemenangan, mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, dan hanya kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran itu kita bisa mengalami kemerdekaan. Saya kasih contoh, saudara, ya. Jika Anda punya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang nyata, yang senantiasa berkuasa, sanggup memerdekakan kita. Dari apa? Dari ikatan. Ikatan apa? Ikatan dosa, belenggu. Dan kami ada di sini senantiasa untuk menyampaikan bahwa kebenaran yang kita dengar hari ini itu sanggup pasti memerdekakan kita. Dengan cara hari ini, jika kita dengar firman Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan terima kasih, aku tahu ketika aku dengar firman Tuhan, hari ini aku percaya kehidupan di keluarga aku akan dipulihkan, kehidupan ekonomi
memulihkan. Jika engkau sakit, engkau akan berkata, Tuhan, aku percaya hari ini juga aku pasti sembuh, karena Tuhan yang kusembah, Tuhan yang nyata, hidup dan luar biasa. Dan Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang maha hadir, maha kuasa dan maha tahu. Berarti Dia hadir di pasar air mendidih ini untuk memberikan engkau kepastian, jawaban, kebenaran ini bisa memerdekakan kita. Umat Tuhan yang ada di pasar air mendidih, sekali lagi kami ada di pasar ini untuk memberitahukan, kita masih punya Yesus Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk menyembuhkan sakitmu, yang sanggup membebaskan kita. Dengan cara hari ini kita harus membuka hati, biarkan Yesus masuk di hidupmu, biarkan kebenaran itu masuk mengubah hidup saudara, dan engkau akan jadi umat Tuhan yang betul-betul mengalami kemerdekaan. Baik umat Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Pendeta Ken bisa buka ayatnya. Kita buka firman Tuhan Roma 8 ayat 1-2. Roma pasal 8 ayat 1-2. Roma pasal 8 ayat 1-2. Kita lihat Roma 8 ayat 1-2. Dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini yang ada di pasar air mendidih. Roma 8 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik-baik, Alkitab katakan demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan, kita tidak sadar bahwa hari-hari ini kita tidak sadar kita sedang ada dalam penghukuman. Maksudnya begini saudara, maksudnya begini, jika keadaan rumah tanggamu hari-hari ini menuju pada kehancuran, pada perceraian, berarti kita tidak sadar kita sedang ada di dalam ikatan belenggu. Jika hari-hari ini mengalami keadaan yang sakit, balik dari ke dokter belum ada kesembuhan, kita tidak sadar berarti kita sedang mengalami kehidupan yang ada di lembaga kelaman. Jika hari-hari ini kau kehilangan damai, kehilangan sukacita, jika hari-hari ini kau stres, depresi, ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita tidak sadar kita sedang berada pada ikatan belenggu. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk memberitahukan bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman, tidak ada ikatan. Artinya begini, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada masalah apapun, persoalan apapun, penyakit apapun yang berkuasa, yang lebih kuat, lebih hebat dari kuasa di dalam Yesus Kristus. Tidak ada persoalan penghukuman apapun yang lebih hebat daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini Tuhan yang kita sembah, yang kami beritahukan, terlalu sanggup memulihkan keadaanmu, terlalu sanggup menyembuhkan sakitmu, terlalu sanggup memulihkan rumah tanggamu. Dengan cara hari ini kita hanya berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya hari ini ketika aku dengar firman Tuhan, berarti aku tahu ini adalah jawaban buat hidupku, ini adalah kepastian buat hidupku, untuk aku keluar dan bebas daripada kehidupan yang hidup di lembaga kelaman. Karena aku tahu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membebaskan, yang sanggup memulihkan. Engkau datang memberitahukan tahun rahmat, tahun pembebasan. Engkau Tuhan yang datang memberitahukan kehidupan untuk boleh punya tujuan hanya dalam Yesus. Engkau Tuhan yang datang memberitahukan tahun rahmat, tahun pembebasan. Engkau Tuhan datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan Engkau Tuhan kami, juru selamat kami, Yesus Kristus yang sanggup membebaskan, yang sanggup melepaskan. Dan hari ini ketika firman disampaikan, percayalah, ada kemerdekaan akan kau alami, ada kelepasan akan kau alami, ada pemulihan akan kau terima. Karena kita tahu Injil kekuatan, kebenaran bisa memerdekakan kita. Itulah yang perlu kita miliki di pasar air mendidih ini. Bilang sama-sama haleluya. Umat Tuhan yang ada di pasar air mendidih, yang ada di program ini, saudara, kita tahu bahwa kita punya Yesus Tuhan berkuasa. Kerajaannya kerajaan yang kokoh,
itu Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masuklah di dalam, temukan kerajaannya. Maka Alkitab katakan, aku akan mengalami kemerdekaan, akan mengalami kebebasan, akan mengalami kelepasan. Jadi hari-hari ini ada begitu banyak umat-umat yang tersesat. Siapa itu yang tersesat? Yang pertama, mereka yang sudah punya selubung yang menutupi mereka. Mereka yang sudah tidak punya cinta dan kelaparan lagi. Mereka sudah mulai jauh dengan Tuhan, mulai tidak mau bersekutu beribadah. Mereka yang mulai acuh dengan ibadah. Alkitab katakan di hari terakhir, ada banyak umat Tuhan tidak mempedulikan agama, tidak lagi punya kecintaan beribadah, tidak lagi punya kecintaan untuk mencari Tuhan. Saudara, karena itu kita diingatkan di akhir zaman, supaya kita boleh disadarkan lagi bahwa hidup kita ini mesti sadar, kita masih punya Tuhan, bahwa Dia Tuhan kita, juru selamat kita. Dan hari-hari ini Alkitab katakan, Tuhan yang kita sembah mau datang kepada kita untuk memberitahukan lagi ada kebebasan, ada pemulihan, ada kelepasan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terlalu lama umat Tuhan terikat, iblis telah mengikat kita semua, terseret, dan hingga kita hidup di dalam kekelaman. Ada begitu banyak umat Tuhan hidup dalam kehancuran, begitu banyak umat Tuhan hidup dalam tekanan dan ikatan dosa. Tetapi Alkitab katakan, kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Dia mau kita semua untuk tidak ada yang binasa, tidak ada yang tersesat, tidak ada yang hidup di dalam kekelaman. Tapi Tuhan mau kita semua diangkat naik, dibebaskan, diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Dan saudara, ketika firman ini disampaikan, buka hatimu, karena hari ini juga terlalu mampu Tuhan memulihkan keadaanmu. Dia terlalu ajaib dan terlalu berkuasa. Karena itu saudara, buka hatimu. Hari ini ketika firman disampaikan, percayalah, pasti ada kemerdekaan terjadi, pasti ada kelegaan terjadi, pasti ada pemulihan terjadi. Karena untuk itulah Tuhan membawa kami ada di pasar ini, supaya kita jangan lagi hidup pada keadaan yang sama, yaitu keadaan yang tertekan, yaitu hidupmu yang terikat. Tetapi bebaskan hatimu, bangkitlah, sebab hari ini kebenaran disampaikan. Tuhan mau kita bangkit, bebas, lepas, karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Dia datang dengan kasih-Nya, dengan kasih sayangnya, untuk datang memulihkan keadaan kita. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kami senantiasa hari ini sedang berada pada tahap 722 kali kami turun ke jalan dalam 7 titik pelayanan. Saudara, tujuannya adalah agar kerajaan surga ditegakkan, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar banyak umat Tuhan dibebaskan, banyak umat Tuhan dilepaskan, agar atmosfer yang ada di Sulawesi Utara, agar setiap mereka yang ada di program ini, mereka boleh mengalami, merasakan suasana surgawi. Dunia ini keadaannya tidak baik-baik lagi. Dunia yang kita hadapi sekarang, di akhir zaman, keadaan yang kita hadapi itu tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Alkitab mencatat akan terjadi masa-masa sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Akan terjadi, Hagai pasal 2 ayat 8, Tuhan akan goncangkan darat, laut dan udara. Akan terjadi, Alkitab mengatakan gereja akan disuntikan, dimurnikan dan diuji. Daniel 12 ayat 10. Dan akan terjadi 1 Yohanes 5:19, dunia ini sedang berada di bawah kuasa si jahat. Semua ini akan kita hadapi. Bahkan Wahyu 12 ayat 12, tolong buka ayatnya. Dikatakan Wahyu 12 ayat 12, sesungguhnya kita diingatkan pada Wahyu 12 ayat 12, supaya kita boleh siap semua, berjaga-jaga, bangkit dan hidup bersama dengan Yesus. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Alkitab bilang bersukacitalah engkau hai surga. Maksudnya begini, ketika kami ada di sini untuk mengingatkan, masuklah dalam kerajaan surga, masuklah dalam kebenaran, miliki kehidupan di dalam Yesus. Alkitab katakan engkau
bersorak di sana, karena keadaanmu akan dipelihara, akan lihat pertolongan Tuhan. Tetapi celaka engkau hai bumi, engkau yang diam di dalamnya, artinya engkau yang jauh dengan Tuhan. Celaka engkau karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Artinya kita tidak sadar tipu daya setan mengikat banyak umat Tuhan sehingga mereka jauh dengan Tuhan, sudah tidak dalam takut Tuhan, sudah tidak mau bersekutu beribadah. Tetapi hari ini kami diingatkan supaya datang di tempat ini untuk mengingatkan kepada kita semua supaya hari-hari ini ambil keputusan untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan, berharap hanya pada Yesus Kristus, berserulah kepada Dia, karena sesungguhnya engkau akan melihat ada kelegaan, ada pemulihan, ada kelepasan akan kau alami. Alkitab bilang, maka demikianlah engkau akan mengalami kehidupan yang baik-baik saja di dalam Yesus. Karena Alkitab katakan semua yang baik datangnya dari surga, diturunkan Bapa segala terang, dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Artinya kita semua, kami ada di pasar Al Madini untuk mengingatkan kita supaya jangan hidup di dalam kegelapan, supaya jangan hidup dalam kegelapan, supaya jangan hidup dalam ikatan, supaya jangan hidup dalam tekanan, tetapi keluar, bangkit, sebab Yesus Tuhan datang kepada kita dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan semua berat, aku berikan kepadamu, aku berikan kelegaan kepadamu. Mari keluar, bebaskan hidupmu daripada ikatan, lepaskan hidup daripada ikatan. Jangan hidup di dalam kegelapan, jangan hidup di dalam kegelapan, tetapi masuklah di terang ajaibnya Tuhan, masuklah dalam kebenaran. Engkau akan dimerdekakan, engkau akan dilepaskan, akan dibebaskan. Hari ini percayalah, ketika firman disampaikan, sesuatu akan terjadi atasmu, pemulihan akan kau alami, kesembuhan akan kau alami. Kuasa firman Tuhan ini berkuasa memulihkan keadaanmu. Injil ini kekuatan untuk memulihkan keadaanmu. Engkau akan diangkat naik oleh Tuhan dan akan dibawa ke gunung Tuhan, ke Bukit Sion, untuk menerima kehidupan yang berbeda, yaitu masuk dalam rancangan Tuhan, dalam rencananya. Alkitab katakan rencana Allah tidak pernah gagal. Kalau Anda mungkin pernah gagal, hari ini percayalah, kehidupan kita akan masuk dalam rencana Allah dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Umat Tuhan yang ada di pasar Al Madini, sekali lagi kami ada di sini untuk mengingatkan kita semua supaya bangkit, keluar dari kegelapan, lepaskan dirimu dari ikatan, jangan hidup di lembaga kegelapan, tetapi naiklah ke gunung Tuhan, naiklah ke Bukit Sion, sebab dari sanalah Tuhan akan tampil bersinar. Mazmur 50 ayat yang kedua, kita tolong baca. Mazmur 50 ayat yang kedua. Hari ini kami bersyukur melanjutkan misi surga pada tahun 722. Kami bersyukur juga untuk tuan rumah yang ada di ruko ini memberikan kami lagi tempat aliran listrik atau mesbah. Ada tabut Tuhan di daerah ini, ada tabut Tuhan di tempat ini. Maka di mana ada tabut Tuhan, ada hadirat Tuhan, di situ akan terjadi pemulihan, di situ akan terjadi kelegaan. Baca ayatnya. Mazmur 50 ayat yang kedua. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Alkitab yang begini, dari Sion puncak keindahan, dari gunung Tuhan puncak keindahan Allah tampil bersinar. Umat Tuhan, jangan hidup di dalam kegelapan, jangan hidup dalam kegelapan. Bangkit, bebaskan dirimu, ambil keputusan cari Tuhan, ambil keputusan andalkan Tuhan, ambil keputusan untuk sadar berbalik kepada Tuhan, supaya kehidupanmu akan diangkat Tuhan naik ke gunung Tuhan. Saudara tahu, orang yang hidup di lembah kegelapan tidak akan melihat pemandangan yang indah. Orang hidup di lembah tidak akan melihat pemandangan yang indah. Orang hidup di lembah itu pasti hidupnya tertekan, tidak bisa mengalami kehidupan. Tetapi orang yang ada di gunung Tuhan, mereka akan menyaksikan pemandangan yang indah. Ingat, kenapa kita diajar untuk senantiasa berdoa? Kenapa kita senantiasa diajarkan untuk beribadah? Kenapa kita diajarkan untuk tetap cari Tuhan? Supaya kita tetap ada di gunung Tuhan, di Bukit Sion.
Alkitab bilang ketika kita ada di Bukit Sion, di gunung Tuhan, maka terang Tuhan akan bersinar, kuasa kasih Tuhan akan memenuhi hidup saudara, dan itu akan menjadikan engkau akan melihat pemandangan yang indah dari atas gunung. Hidup ini ada peperangan, ada perjuangan, ada pertandingan. Maksudnya Tuhan mau kita untuk masuk lebih dalam peperangan hidup, perjuangan hidup, pertandingan hidup, untuk engkau berusaha naik ke gunung Tuhan. Naik itu berbicara satu usaha untuk kau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada satu usaha untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kehidupan kita terbungkus dengan kuasa, kasih, dan hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi hidup saudara dengan pemulihan, kelepasan, dan kelegaan. Tetapi setan tiap hari berusaha membuat kita hidup di lembah kekelaman. Dengan cara dia bikin hilang damai, dia bikin hilang sukacita. Terlalu banyak sekarang banyak orang hidup di lembah kekelaman cuma karena tidak ada damai, tidak ada terang yang mereka alami, karena mereka mengambil keputusan untuk jauh dengan Tuhan. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan dekat dengan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang sangat berbeda. Itu yang Tuhan mau buat kita. Kami semua ada di sini, itu adalah bukan orang-orang yang baik, saudara. Saya ini mantan preman, kita ambil juga Ken, orang tua Paso Baru, kita ambil orang Kulu, saudara-saudara, dari mantan-mantan napi, orang yang pernah masuk penjara karena kasus pembunuhan dan ada kasus-kasus yang lain. Jadi kami semua ini bukan orang-orang baik, tapi orang semua, orang lalu bilang orang maling buku, saudara. Orang tidak jelas, tapi Tuhan bikin jelas. Jadi kami ini orang-orang tidak jelas, yang dulunya hancur, yang dulunya hidup dalam kegelapan, dulunya hidup dalam tekanan, tetapi Tuhan mengangkat kembali kami. Tetapi itu terjadi pada waktu kami meresponi panggilan itu. Ketika kami menyadari bahwa hidup kami membutuhkan Tuhan, maka kami diangkat oleh Tuhan. Dan apa yang kami alami, kami bagikan kepada saudara-saudara, agar kita jangan lagi hidup dalam kehancuran, kegagalan, tetapi bangkit hidup dalam hal yang baik yang Tuhan memberikan. Keselamatan, damai, sukacita, ketenangan, itulah kunci hidup kita dalam Yesus. Sekali lagi, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kesudahan, sukacita surgawi, itu harus kita miliki. Itu yang Tuhan Yesus berikan ketika dia mati di kayu salib dan berkata sudah selesai. Dia sudah memberikan kepada kita semua yang harusnya kita alami, penderitaan, kutuk hukuman, kematian kekal. Yesus mengubah hidup kita untuk menemukan keselamatan, kedamaian, kesukaan, dan sampai hari ini dia mau kita semua hidup tinggal di bumi sama seperti di surga. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di pasar Al-Madini di Indonesia Utara. Biarlah damai sejahtera ada atasmu, kesukaan ada atasmu, pemulihan ada atasmu. Diberkati usaha-usahamu, diberkati rumah-rumah tanggamu, diberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Satu buah pujian yang dari Bapak Ibu, kita semua bersyukur untuk Kan kau ada di program ini ataupun yang ada di pasar Air Madidi, saya ditaruh Tuhan untuk mendoakan saudara untuk yang sakit. Dengar, bukan kami yang menyembuhkan, tetapi mujizat Tuhan akan menyembuhkan saudara. Taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Kau yang ada di program ini, sakitmu apapun sakit saudara. Apakah Anda berkali-kali dokter belum ada kesembuhan, belum ada pemulihan? Hari ini kita akan mengalami lawatan zaman kuasa mujizat dari dokter di atas dokter, Yesus Kristus Tuhan, penyembuh yang ajaib. Dia Tuhan yang telah membuktikan kepada setiap kita semua 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia ini bukan
bukan saja menyelamatkan umat Tuhan daripada lumpur dosa ikatan, tetapi Dia datang membebaskan, melepaskan terlebih, menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Maka kuasa yang sama, Tuhan Yesus yang sama, yang berkuasa tidak pernah berubah, hari ini ada di Pasar Air Madini. Dia sanggup, dan Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan sakit saudara. Kita cuma perlu iman, percaya, pasti mujizat akan terjadi. Dimanapun suara ini terdengar, buka hatimu, taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Kami akan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Tuhan yang kita sembah dahsyat dan ajaib. Tuhan yang kita sembah betul-betul nyata. Nyatanya di mana? Nyatanya Dia sanggup melakukan mujizat, kesembuhan ilahi buat saudara. Jadi kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati. Dia hidup, ajaib dan dahsyat. Kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan itu akan kau alami jika Anda percaya. Hanya percaya kepada Yesus, mujizat akan terjadi. Buka hatimu saudara. Bapa di surga dengan otoritas kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, di mana kuasa dalam nama Yesus Kristus berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Ada begitu banyak nama-nama penyakit yang dialami, yang diderita oleh umat Tuhan. Alkitab bilang semua nama-nama itu telah tunduk takluk, hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mengangkat tangan dan memohon kepadamu ya Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus kami ada di pasar ini Tuhan. Jika ada di pasar ini ada yang sakit, tidak berdaya, sakit berkali-kali dokter tidak kesembuhan, sakit sudah menahun, hamba berdoa Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa pengurapan-Mu, biarlah senantiasa menjamah setiap yang sakit. Maka terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat kesembuhan atasmu. Terima dalam nama Yesus. Terima mujizat kesembuhan. Terima mujizat kelepasan. Terima mujizat kelegaan. Hari ini saudara dengar, taruh tanganmu di tubuh yang sakit, dan sekarang terima mujizat kesembuhan. Terima mujizat kesembuhan. Penyakit apapun yang kau alami, mungkin Anda memiliki penyakit jantung yang sudah barangkali diponis dokter untuk dipasang ring. Dengar hari ini, Tuhan berikan engkau jantung yang baru dari surga. Mungkin engkau penyakit dalam, penyakit liver, hari ini Tuhan berikan engkau jantung yang baru, paru-paru yang baru, liver yang baru di dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus Kristus. Dengar, mujizat kesembuhan terjadi atasmu. Engkau dilepaskan daripada ikatan sakit penyakit. Engkau dibebaskan dari belenggu sakit penyakit. Bebas di dalam nama Yesus. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ilahi, terima kebebasan, terima kelepasan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi atasmu. Terang Tuhan bersinar atasmu. Alami mujizat kesembuhan, alami mujizat kelepasan, alami kelegaan di dalam Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini mujizat kesembuhan sedang mengalir, sedang bekerja bagi umat Tuhan. Ada kebebasan terjadi, ada kesembuhan ilahi terjadi. Mereka akan memuliakan Tuhan.
Mereka yang disembuhkan akan sadar bahwa Yesus Tuhan itu mujizatnya masih nyata. Dia berkuasa sampai hari ini. Hari ini mereka yang disembuhkan akan disadarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus betul-betul Tuhan yang ajaib, penyembuh yang ajaib, yang membebaskan, yang melepaskan, terlebih yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa kesembuhan ilahi ini, doa mujizat ini, kami percaya semua yang sakit sudah disembuhkan, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami akan tutup ibadah KKR Jalanan hari ini. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah berpisah dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Tim Raja Wali tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Tim Raja Wali tetap akan terbungkus oleh kuasa dari Yesus. Keluarga yang kami tinggalkan terbungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan yang akan membawa kami lagi pada besok hari melanjutkan misi penginjilan jalanan pada tahap 723. Kami ada di pusat kota Amurang pada jam 5 sore besok. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati sekali lagi buat seluruh penjual-penjual pasar, pedagang-pedagang yang ada di tempat ini. Diberkatilah engkau dalam damai, sukacita, ketenangan, dan kesembuhan ilahi. Dengan demikian kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, beri engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah, baik dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang bersyukur, yang sudah terima mujizat, yang diberkati Tuhan, mari kita sambut Dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Amin.